Duduk dulu. Ayo Mas. Ayo ini jebule cople apa sakete. Kedua dia Kan Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk diseminasi budaya positif pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap semangat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat. Ya, karena hari ini masih hangat-hangatnya 17-an, tolong ikuti teriakan saya ya. Oke. Merdeka! 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 Oke, semoga teriakan tadi bisa menambah rasa kecintaan kita pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah kali ini saya akan menyampaikan suatu hal ya, yang ini merupakan sebagai tugas kami dalam program Milenium Hidup Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ferry Bagawan ya, dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ya, mengenai hal-hal baru ya, dan ini nanti harapannya bisa diterapkan dalam lingkungan ya, dalam sekolahan kita semuanya, dan tujuan akhirnya adalah nanti akan berdampak positif pada para siswa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ini adalah ya, ini bisa dikatakan sebagai oleh-oleh kami ya,
dalam pendidikan guru penggerak. Nah, ini tema kita ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai konsep inti budaya positif. Nah, budaya positif ini ada sub-sub temanya, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, lalu selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebagai pengantar, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan guna menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebagai pemantik ya Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Monggo, disiplin positif itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab di antara teman-teman di sini. Oke, silakan. Oh ya, Bu Dewi silakan. Yang mau menjawab? Monggo Bu Dewi. Ini Bapak. Disiplin positif itu disiplin yang baik, terus kalau tidak salah ya Pak ya, yang bisa mendisiplinkan anak dengan penuh kesadaran tanpa kita memberikan hukuman dan reward atau hadiah. Ngeten Bapak. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab lagi? Monggo. Jawaban yang bagus dari Bu Dewi. Ada yang bisa menjawab atau mungkin pernah mendengar itu mengenai istilah ini? Oke, saya bantu ya Baru ya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi ya, ini akan saya bantu untuk menyempurnakan ya. Disiplin positif itu ibaratnya ya semacam gini Bapak Ibu, gampangnya ini. Ketika kita di lampu merah ya. Di lampu merah posisinya itu jam 12 malam, kan nggak ada jalan lalu lalang gitu, ya kan? Nah di situ kita pas ketika jalan di perempatan kita pasang lampu merah, nah kita mau lurus terus atau mau berhenti. Kalau berhenti kok nggak ada kendaraan yang lain lewat, ya kan? Kalau berhenti kok ini sepi, ya kan? Kalau jalan kok ini merah, ya kan? Nah, itu gimana? Kalau dalam pandangan disiplin positif, ya apa yang harus kita lakukan adalah berhenti, ya. Karena apa? Karena itu lampu merah, yang namanya lampu merah tetap berhenti. Ya. Jadi disiplin positif itu dilakukan orang melakukan sesuatu, orang disiplin karena bukan menghindari hukuman, bukan pula meraih hadiah, bukan. Jadi yang namanya disiplin positif itu dia melakukan itu karena itu sebab kebaikan. Ya, saya menolong teman misalnya ya, bukan karena saya ingin puji, ya. Bukan pula karena saya ingin nanti dihukum, bukan. Ya. Jadi karena ini memang sebab kebaikan saya menolong teman. Nah itu adalah namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita, seperti itu. Bukan karena mengejar sesuatu, misal imbalan, atau bahkan mungkin menghindari sesuatu, misalnya hukuman, bukan menghindari sesuatu atau bukan mengejar sesuatu. Jadi melakukan sesuatu karena itu suatu kebaikan. Contohnya ketika sekolah, ya, siswa berangkat tidak terlambat karena dia meyakini bahwa ketidakterlambatan, meyakini bahwa disiplin tepat waktu itu adalah sebuah kebaikan. Bukan karena menghindari hukuman dari sekolah atau mungkin ingin dipuji dari gurunya, bukan. Jadi yang disiplin positif itu. Jadi dia melakukan suatu kebaikan, kan dia meyakini bahwa itu adalah
tanpa perlu ada suatu hukuman atau tanpa perlu ada suatu imbalan, ya, dia melakukan seperti itu. Nah, saya kira itu sebagai gambaran mudahnya seperti itu Bapak Ibu, ya, biar mudah dipahami seperti itu. Oke, kembali lagi, ya. Dan ini saya akan paparkan selanjutnya, ya, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya miskonsepsi itu apa, Bapak Ibu? Artinya kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman pandangan awam, ya, selama ini mengenai orang bisa mengontrol sesuatu itu ada kesalahpahaman, ya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid, ya. Jadi guru mengontrol murid ini ya juga sebenarnya tidak sepenuhnya benar, ya. Anggapan itu bahwa guru bisa mengontrol murid, karena murid punya pribadi sendiri, punya keyakinan sendiri. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, nah ini juga tidak sepenuhnya tepat, ya. Bukan mentang-mentang orang dewasa dia bisa memaksa anak kecil, tidak seperti itu, ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya bahwa hadiah, bahwa penguat positif itu bisa meningkatkan orang untuk berperilaku, itu juga tidak sepenuhnya benar. Lalu selanjutnya anggapan bahwa kritik akan membuat rasa bersalah, akan menguatkan karakter. Nah ini juga tidak sepenuhnya benar, ya. Nah ini kadang-kala ada anggapan-anggapan semacam ini dalam pikiran di masyarakat awam kita. Nah ini kita sebagai pendidik harus mulai menyadari bahwa hal-hal ini tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus dan respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi maksudnya gimana Bapak Ibu? Maksudnya itu paradigma cara berpikir, ya, cara berpikir stimulus dan respon. Artinya stimulus dan respon ketika seseorang mendapatkan hadiah, dia akan melakukan sesuatu itu berulang terus. Seperti anjing ketika dikasih tulang, lalu dia disuruh untuk mencet tombol, ya, maka anjing itu ketika mencet tombol, tulangnya keluar, maka dia berulang kali akan mencet tombol itu terus. Supaya apa? Supaya mendapatkan tulang. Nah, stimulus respon itu, ya. Kita tentunya manusia tidak ingin seperti itu, bahwa melakukan sesuatu karena hanya ingin mengharap sesuatu, satu hadiah atau apa, ya. Seperti itu. Nah, kita akan mengubah suatu paradigma ke dalam tadi teori kontrol, ya, bahwa kita melakukan sesuatu karena itu sebuah kebaikan, sebuah keyakinan diri kita. Nah, oke, kita lakukan komparasi, ya Bu, ya. Nah, stimulus respon ini mungkin pandangan lama, ya, jadi pendisiplinan pandangan lama. Jadi gambarannya gitu, kan, istilah mudahnya gitu. Jadi gambaran lama mengenai pendisiplinan di AMA itu kayak gini. Dikatakan realitas kebutuhan kita sama, padahal dalam teori kontrol kebutuhan orang masing-masing itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, semua orang berpandangan yang sama. Dalam teori kontrol, semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Misalnya contoh, misal kita melihat dinamika nasional, isu-isu nasional, setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Lalu dalam stimulus respon atau dalam pendisiplinan tradisional juga dikenal kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam pandangan yang terkini, yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita berbicara dengan orang dalam pandangan lama, maka kita akan mengharuskan dia berpandangan sama seperti kita. Nah, dalam teori yang baru, maka hal itu tidak sepenuhnya benar, yaitu bahwa kita harus memahami orang lain. Lalu selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan lama. Nah, yang benar adalah hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam pandangan baru Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, ini juga tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus itu kesepakatan, ya. Jadi kayak apa? Mengumpulkan pendapat, ya. Yang terbanyak itu pendapatnya apa? Itu konsensus namanya. Ya. Selanjutnya mode berpikir menang kalah. Nah, dulu ketika mungkin saat ini juga masih ada ya, ada sebagian orang yang kadang kalau berdebat itu menang dan kalah, atau kalau dalam berkeinginan sesuatu itu menang dan kalah, aku harus ini, kamu harus melakukan itu. Nah, ada dalam pandangan baru yang betul adalah menang dan menang. Jadi tidak menang dan kalah, tapi menang dan menang. Nah, ini disiplin positif. Nah, ini sedikit pengantar. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman ataupun hukuman. Nah, tujuan pendidik adalah sebagai menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan, misalnya gotong royong, nah itu nilai kebajikan itu ya. Misalnya saling membantu, peduli sesama, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam teori psikologi, dalam teori pendidikan ya, ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terus yang baik. Nah, kebutuhan dasar. Nah, ini kenapa kok saya membahas di sini kebutuhan dasar? Karena setiap orang ketika kadang-kala melakukan kesalahan, kadang-kadang alasannya adalah kebutuhan dasar, kayak gitu. Ya. Nah, ini supaya bisa memahami kita. Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup itu, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini juga termasuk kebutuhan yang selanjutnya. Nah, wujudnya apa? Wujudnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Oke, selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan, power. Jadi orang berlomba-lomba mencari sebuah power, kekuasaan. Ini kekuasaan itu juga sebagai kebutuhan. Contohnya apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan kekuasaan. Selanjutnya setelah kekuasaan adalah kebutuhan kebebasan. Nah, contohnya apa? Adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Inilah kebebasan, ya, kebutuhan kebebasan, freedom. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ini juga tidak asing dalam diri kita. Ya, setiap akhir pekan, bahkan nanti malam, ya, ini kan akhir pekan. Nanti akan ada kebutuhan kesenangan. Ya, Bapak Ibu nanti akan pergi ke mana? Beda-beda ya. Ada yang ke mall, ada yang ke pantai, ada yang mana lagi? Ketemu pacar, Pak. Ya, ketemu pasar rumah terdekat. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan.
antusiasme dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi itu biasanya yang menghindari kesengsaraan atau escape of suffering, menghindari kesengsaraan dan juga mencari penghargaan atau hadiah, reward. Tujuan orang kan kayak gitu ya. Jadi get to reward, mencari satu reward atau penghargaan. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang mungkin itu masih kelasnya itu masih kurang tinggi gitu ya. Kalau kita motivasinya masih mencari hadiah, menghindari kesengsaraan, nah ini motivasinya mungkin masih belum begitu tinggi gitu ya. Ibarat makom ya, kalau dalam beragama ya, makomnya itu belum makom yang tertinggi gitu kan. Kalau hanya sekedar mencari itu, maka makom yang lebih tinggi adalah yaitu motivasi intrinsik itu ya. Motivasi melakukan sesuatu karena meyakini ada itu sebuah kebaikan. Saya berangkat kantor disiplin ya. Karena apa? Karena meyakini bahwa tepat waktu itu adalah sebuah kebaikan, bukan untuk mengharap pujian atasan atau bukan untuk mengharap sanjungan teman atau mungkin menghindari teguran ya, dari kinerja tidak seperti itu ya. Tapi ini adalah sebagai wujud keyakinan bahwa disiplin berangkat tepat waktu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah contoh wujud motivasi intrinsik seperti itu. Selanjutnya ya. Nah, ini mungkin dalam pikiran Bapak Ibu ya, tadi kita sudah membahas restitusi ya. Apa bedanya dengan konsekuensi? Lalu apa bedanya dengan hukuman ya? Oke, di sini saya jabarkan yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini hukuman. Lalu bersifat satu arah. Jadi yang menginstruksikan hanya gurunya. Siswanya diam. Gitu. Lalu selanjutnya adalah biasanya wujudnya berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Psikis itu ya dimarahi, itu psikis. Kalau fisik itu ya lari berapa putaran, itu lagi. Nah, bedanya dengan konsekuensi apa? Konsekuensi lebih terencana kalau konsekuensi itu. Kalau kamu terlambat, namanya apa? Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, persamaan dengan hukuman adalah murid sama-sama tetap tidak nyaman. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dalam konsekuensi guru selalu memonitor murid. Nah, ini adalah proses pendisiplinan yang dalam era saat ini sudah mungkin kurang makomnya itu sudah kurang tinggi ya. Nah, makom yang tertinggi adalah restitusi ya. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi, kesalahan ini adalah sebuah pembelajaran. Dalam pandang restitusi seperti itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah teman. Selanjutnya adalah pemantau. Selanjutnya lagi adalah manajer. Nah, yang baik tentunya ya manajer. Nah, kalau penghukum itu ya sudah lazim ya, mungkin dalam media sosial kita sering melihat posisi guru sebagai penghukum dalam media sosial ya, kita sering melihat. Nah, ini contoh-contoh penerapan posisi kontrol ya. Nah, kalau penghukum ini contohnya adalah ini, hormat bendera selama 1 jam. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Ini dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini mungkin lekat dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ketika anak tidak membawa atribut secara lengkap, maka bagaimana posisi guru yang baik? Nah, ini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu. Kita mau milih yang mana? Kalau
kita dalam posisi kontrol, dalam posisi penghukum, maka respon kita adalah menghukum siswa dengan cara berhormat bendera selama 1 jam, contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka guru mengatakan seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini adalah siapa yang pernah mengatakan gitu? Nah, ini adalah posisi bersalah, membuat rasa bersalah. Moga-moga tidak ada di sini ya. Terus selanjutnya, ya, kalau posisi teman, kalimat yang sering diucapkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Ya, kalau sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan buat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi teman. Betul itu. Jadi kayak merangkul, kayak setara gitu modelnya. Gitu kan. Lalu selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini kalimat-kata yang sering diucapkan di antaranya adalah ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah bahasa kamu beli atribut operasi. Nah, itu biasanya adalah ini adalah posisi pemantau. Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang paling tepat, yang mungkin diharapkan seperti ini, Bapak Ibu ya, posisi manajer dengan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi memperbaikinya dikembalikan pada siswa. Nah, oke. Saya ingin mengetahui seberapa jauh Bapak Ibu memahami mengenai berbagai macam posisi kontrol yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, oke. Nah, di bawah tulis ada ya. Ini coba ditebak ini posisi kontrolnya apa ini? Ketika mengatakan seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrolnya apa, Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab? Merasa bersalah. Nah, merasa bersalah. Nah, bagus sekali. Oke, saya lagi ya. Posisi kontrol apa ini? Kamu, tolong acungkan jari dulu ya. Acungkan jari dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba supaya bisa. Apa Pak ini? Menghukum. Iya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini lebih tepatnya adalah pemantau, Pak. Pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol apa ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, Pak Adik. Nah, betul sekali. Masuk balik. Ya. Selanjutnya, ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini apa ini? Pak Gufron, apa Pak Gufron? Teman, luar biasa. Betul sekali. Betul. Lalu ini apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Sebutan apa? Kakak Tintan, hukuman Pak. Hukuman. Ya. Tepat sekali. Terima kasih Bunda. Ya. Sekarang ke keyakinan kelas, ya. Nah, oke, kita lanjut ya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini segitiga restitusi. Nah, adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahap segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu apa sih itu dari segitiga restitusi, apa sih itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini apa sih? Nah, menstabilkan identitas ini
berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gitu ya. Contoh perkataannya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini adalah contoh-contoh penstabilan identitas. Itu Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini bisa dilakukan ketika kita melakukan segitiga resolusi. Lalu validasi tindakan yang salah. Ini apa sih ini ya? Nah, validasi tindakan yang salah adalah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi perilaku itu biasanya didorong oleh adanya suatu kebutuhan tertentu, Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya gini, perkataan yang sering dikatakan gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut berbangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah contohnya. Lalu menanyakan keyakinan. Ini apa? Yaitu ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh perkataannya seperti ini, Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apakah yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa pandanganmu, gambaranmu, kelas ideal menurut kamu? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, coba kata-kata kayak gini sesekali baik ditanyakan pada murid ya, ketika menghadapi siswa yang menurut pandangan kita bersalah gitu, ya. Oke, contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, akan saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada contoh ya. Ini contoh video mengenai praktek segitiga restitusi ya. Seperti ini. Ya. Akan saya volumenya dulu. Bisa di zoom ya.
Coba kita lagi. Saya sedang masuk belajar, Pak. Saya tidak tahu melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat main bola di luar sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya, Pak. Sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauzan, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memakai pakaian. Tidak juga, Pak. Maaf, Pak. Saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu sikap seperti apa yang kamu yakini Fauzan? Harusnya saya bisa mengambil dulu, Pak, dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kalau belajar saya, bukannya maksud teman-teman buat bolos ngajak teman sekolah, Pak. Baiklah. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya, Pak. Dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap, Pak. Saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu apakah peristiwa ini akan terulang lagi Fauzan? Tidak, Pak. Saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah. Semangat belajar ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Itulah contoh penerapan dari apa tadi Mbak? Bapak Ibu, ketika resolusi. Ya, seperti itu. Jadi ketika anak yang salah, oke. Oke, selanjutnya. Kita masuk lagi ke PPT. Nah, umpan balik ya. Oke, sebelum umpan balik ya, oke. Umpan balik dulu ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Nah, memang ini terkadang kalau masih pertama mungkin kerja kaku Bapak Ibu ya. Harus seperti itu skenarionya atau mungkin seperti itu ketentuannya, memang mungkin kerja kaku. Tapi kalau nanti kita sudah terbiasa ya, nanti akan cair seperti itu Bapak Ibu. Ya. Yang penting adalah ketika restitusi itu kita lalui semuanya. Oke, ada umpan balik, ada yang bertanya Bapak Ibu perihal segitiga restitusi atau mungkin isi positif pertanyaan ya kan, silakan Bu Intan. Ya. Oke, silakan Bu Intan. Baik, bertanya Pak terkait dengan apa tadi yang sudah hukuman manajer gitu ya. Terkadang kan sebagai guru itu kan memang berharapnya yang dilakukan di sekolah sudah sesuai nih. Misalnya di posisi manajer ya tahu, tetapi terkadang kita yang kita hadapi adalah anak-anak yang luar biasa yang terkadang saya sendiri sebagai guru itu menerapkan sebagai hukuman penghukum iya, merasa bersalah iya. Terkadang saya bilang kalau saya itu yang saya alami biasanya kadang saya bilang, apa kamu gak kasihan sama ibumu loh sudah begini-begini, Tinta, Bapak Ibu guru yang lain sudah berjuang gitu kan, akhirnya juga memunculkan rasa bersalah gitu ya Pak. Kalau begitu bagaimana Pak? Terkadang kita sudah melakukan berusaha nih Pak, melakukan manajerial sudah dilakukan, tetapi terkadang yang kita hadapi adalah terkadang tuh anak juga sudah dilakukan itu tapi ulang lagi, akhirnya muncullah itu yang hukuman ini yang tidak sesuai standarnya. Itu bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih Bu Titan atas pertanyaannya. Dan saya tadi dari apa yang Bu Titan sampaikan ya, saya bisa menangkap beberapa hal. Artinya gini, Bu Titan
kerap memberikan suatu tindakan dari perilaku siswa seperti ini. Namun yang terjadi adalah siswa itu melakukan lagi seperti itu ya, sehingga tanpa ada rasa jeda gitu ya. Padahal kita ketahui bersama Bu Tintan tadi sudah memposisikan sebagai penghukum, ya kan? Tapi kok anaknya masih seperti itu, ya kan? Nah, manajerial. Sudah dilakukan nih. Cuma yang saya hadapi itu kan kadang anak-anak itu yang terus dibilang baik-baik, sudah disadarkan, sudah sadar, terus sudah ya Bu, saya akan merubah sikap, ini biar saya jadi lebih baik lagi, begitu kan? Berarti manajerialnya sudah jalan. Tapi kadang malah di mana ya, begitu ulang lagi sebagai ini, sebagai guru kadang tanpa disadari jadi penghukum, merasa bersalah dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui menjawab itu, ya saya kira guru juga perlu melakukan upaya-upaya menyeluruh ya terhadap siswa itu. Di antaranya yang saya jelaskan tadi, mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar seseorang. Mungkin tahapan-tahapan restitusi kita belum maksimal kita jalankan. Sebagai contohnya, ada validasi tindakan yang salah. Mungkin itu belum maksimal. Di dalam validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan pada murid, mengapa murid itu melakukan hal itu, melakukan kesalahan itu. Nah, itu ditanyakan dalam validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan itu apakah sudah maksimal ketika kita menindaklanjuti seorang siswa. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan juga, jadi evaluasi kita bersama. Kadang-kadang ada aspek validasi tindakan yang salah ini belum maksimal. Jadi kita kadang-kadang nasihati terus sifatnya satu arah, terus coba berikan dia untuk bicara, biarkan murid untuk bicara. Itu juga nanti masuk pada aspek validasi tindakan yang salah. Itu tadi dijelaskan, validasi tindakan yang salah itu menanyakan sebabnya. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu itu pasti ada dorongannya, pasti ada tujuannya. Misalnya telat itu validasi yang salah biasanya apa? Sebabnya apa? Ngantuk, misalnya gitu kan. Tidurnya, bangunnya kesiangan. Nah ini kan, nah kebutuhan dasar tidur ini adalah kebutuhan, ya kan? Artinya dia tidak terpenuhi untuk masalah tidur itu, nah, sehingga ada masalah di sini. Ya. Kita katanya ada masalah, berarti pola hidupnya ya ini perlu suatu ditata. Jam tidurnya bagaimana, durasi tidurnya bagaimana, sehingga ada penataan untuk aspek pola tidurnya, pola hidup kesehariannya. Nah, untuk menata pola keseharian itu di aspek mana? Kita lakukan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan. Apa sebaiknya yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki? Contohnya misalnya siswa kok telatnya karena ngantuk, ya, maka siswa biasanya jawab, saya akan tidur lebih gasik, ya, gitu. Nah, gitu kan? Itu adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu contohnya, Bu. Nah, mungkin itu gitu, kemudian gitu, ada aspek yang validasi tindakan yang salah mungkin kadang-kadang belum maksimal, gitu. Sebab-sebab kenapa siswa melakukan kesalahan itu, nah itu kadang-kadang mungkin belum maksimal. Itu yang tadi, ya. Nah, jawabannya adalah dimaksimalkan semua aspek ketika itu dulu. Nah, terima kasih Bu Dinan atas pertanyaannya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, monggo Mas Adit, monggo. Nah, kita sharing bersama. Semakin banyaknya pertanyaan, semakin gembira, semakin menyenangkan. Gitu kan? Oke, monggo Pak Adit. Si bertanya Pak ya. Ini Pak terkait dengan tadi segitiga. Oke, maksudnya iya. Misalnya kan dari video itu kan kayak siswanya aktif semua ya Pak. Iya. Kita saya pun kalau gue kalau siswanya apa ya tanya jawab kenapa? Iya. Kalau dia mau ditanyakan bagaimana cara mengatasi siswa yang ada terus untuk jujur. Satu yang kedua juga pendiam itu bagaimana Pak? Supaya kita lakukan mungkin dari mungkin juga Pak Faisal guru BK bagaimana caranya? Terima kasih Pak Adit. Ini juga pertanyaan tidak mudah ini ya. Kalau tadi ini aktif mungkin enak ya. Nah, itu kalau yang diem bagaimana? Kalau diem biasanya
disuruh mengerjakan sesuatu keterampilan, ya saya suruh gambar, anak kok pendiam, saya suruh gambar. Nah di dalam sela-sela gambar itu dia saya tanyai, gitu. Nanti biasanya dia tak sengaja menjawab apa yang tanya. Karena seperti itu, Pak. Dan treatmentnya sejauh saya ini kayak gitu, ya. Kalau dia pendiam, asik gitu, tak kasih suruh mewarnai atau suruh menggambar, SpongeBob gitu kan, suruh mewarnai SpongeBob, ya kan? Apalagi, ya. SpongeBob apa SpongeBob itu loh, ya kan? Nah suruh mewarnai itu, sambil mewarnai anak ditanyai, kayak gitu, ya. Biasa gitu. Siapa? Iya, masalah. Nah, itu menarik itu. Ya, nanti anak secara refleks itu menjawab. Nah, yang saya coba seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Cip. Pak Cip. Semakin lama semakin luar aja gitu. Monggo. Kita dulunya bisa dari mulut sudah bisa. Akan lebih bagus dari dulunya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita lanjut ke apa? Keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Ini nomor sisi kontrol.
Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas tadi. Nah, sebenarnya cukup simpel gitu Bapak Ibu ya. Dan keyakinan kelas ini tujuannya juga tadi itu ya, menumbuhkan motivasi intrinsik ya, dalam diri siswa ya. Jadi keyakinan apa yang sudah dibuat itu tujuannya itu ya. Terus tadi juga disebutkan tidak menggunakan kalimat tidak ya, tapi digunakan kalimat positif gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah, tujuannya adalah supaya anak secara aktif ya melakukan langkah-langkah positif seperti itu. Saya kira itu untuk masalah keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah dengan diterapkannya keyakinan kelas, maka akan tumbuh siswa-siswa yang mandiri, siswa-siswa yang memiliki keyakinan ya, bahwa sesuatu dilakukan karena itu sebab kebaikan ya, bukan karena dorongan-dorongan eksternal seperti itu. Dan kita sebagai guru juga tadi saya kira sangat relevan ya untuk segitiga restitusi ya. Saya kira itu sangat tepat karena itu nanti akan yang pertama apa? Kenapa kok yang segitiga restitusi? Yang pertama segitiga restitusi itu melibatkan siswa ya, dalam suatu ya. Alam dan bahagia ibu dan bapak. Oh iya. Jadi kelebihan segitiga restitusi ini adalah melibatkan siswa ya, dalam penanganannya melibatkan siswa. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya Bapak Adib misalnya menghadapi siswa yang salah misalnya, maka Bapak Adib nanti bertanya di akhirnya, apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu adalah wujud restitusi dari itu. Nah, itu adalah melibatkan siswa. Jadi kita bertanya, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini karena kamu terlambat ini misalnya. Oh ya Pak, saya nanti besok berangkat lebih pagi. Nah, itu aja. Itu adalah contoh percakapan ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Saya secara pribadi mungkin sudah sering melakukan segitiga restitusi ini, namun saya tidak tahu istilahnya apa itu, gitu ya. Nah, saya kira dengan adanya ini ya, ini semakin menguatkan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Ya mungkin seperti Bu Intan, kadang-kadang kita terbawa emosi di mana gitu, tapi ya kita mencoba untuk bagaimana manage emosi kita nanti itu. Nah, saya kira itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi anak. Karena muaranya sekali lagi adalah anak ya. Kita kalau bisa itu ya sedikit rapat, banyak eksekusi. Jangan rapat terus, tapi minim eksekusi. Sedikit rapat, eksekusi. Tapi ini kayak gitu, ini Bapak Ibu ya. Oke, lagi dulu itu dan muaranya sekali lagi adalah peserta didik ya. Keberhasilan suatu program sekolah itu nanti akan dilihat dari bagaimana dampak dari peserta didik itu. 58. Oke, saya kira itu. Terus sekali lagi monggo Bapak Ibu ini teruntuk semua Bapak Ibu guru ya. Segitiga restitusi, keyakinan kelas, apalagi segitiga restitusi ini semua untuk guru, tidak hanya untuk guru BK ya, tapi untuk semua guru ya, yang melakukan upaya penanganan pada siswa yang mungkin melakukan kesalahan, pelanggaran gitu. Jadi teruntuk semua Bapak Ibu guru seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu guru bisa melakukan penanganan mandiri. Bagaimana ketika anak salah, melanggar ya,
dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, dan dengan segitiga restitusi ini penting Bapak Ibu, karena apa? Karena segitiga restitusi ini juga sangat menjaga harga diri siswa. Jadi siswa itu kan punya harga diri, punya kebutuhan harga diri. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, kebutuhan harga diri siswa terpenuhi. Karena prinsipnya adalah sejelek apapun, 1 jam Pak. sebrutal apapun tindakan siswa, pelanggaran siswa, dia masih punya harga diri, dia punya masih kebutuhan harga diri untuk dipenuhi. Nah, saya kira dengan segitiga restitusi ini nanti akan terpenuhi. Udah lebih. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Salam untuk keluarga, sehat selalu, berkah selalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini sebagai wujud amal ibadah kita, mudah-mudahan, karena niat kita mencari ilmu begitu. Terima kasih kepada ibu semuanya. Selamat berakhir pekan, salam untuk keluarga, dan selamat berbahagia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.